Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan plankton sebagai bioindikator dalam perairan dan bagaimana manfaatnya dalam bioteknologi. Sebelum itu, perkenalkan saya Rehan Masa, NIM 2019 30031 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Judul tugas video: plankton sebagai bioindikator dalam perairan dan bagaimana manfaatnya dalam bioteknologi. Selanjutnya, pengertian plankton. Plankton adalah organisme atau biota air berupa hewan atau tumbuhan yang hidupnya mengapung, mengambang atau melayang-layang pada kolam air yang berukuran mikroskopis. Plankton ini bergerak mengikuti arus, sehingga kemampuan gerak renang mereka itu sangat terbatas karena ukuran tubuhnya yang sangat kecil. Plankton dibagi atas dua jenis, yaitu zooplankton atau plankton hewan, yang kedua fitoplankton atau plankton tumbuhan. Zooplankton ini suka memakan organisme lain supaya ia tetap hidup, miripnya seperti hewan. Sedangkan fitoplankton adalah organisme yang mirip tumbuhan yang memiliki klorofil. Jadi fitoplankton ini bisa melakukan fotosintesis persis seperti tumbuhan. Kemudian di samping ini terdapat gambar plankton, yaitu bisa dilihat pada gambarnya. Selanjutnya, manfaat plankton dalam bioteknologi. Yang pertama, menjaga kestabilan suhu air. Plankton ini menutupi permukaan laut yang ada dalamnya, terlindungi karena adanya fitoplankton yang membutuhkan sinar matahari tidak secara langsung ke dalam air, sehingga suhu di dalam perairan dapat stabil. Yang kedua, sumber pakan bagi biota laut. Dalam tubuh plankton banyak sekali mengandung protein dan karbohidrat yang bermanfaat bagi biota laut dalam proses pertumbuhannya. Yang ketiga, plankton dapat dijadikan bahan obat-obatan. Plankton ini sangat penting bagi manusia karena mereka sangat sekali mendukung perikanan rekreasi dan komersial. Beberapa manusia mengkonsumsi plankton secara langsung dalam bentuk suplemen makanan, contohnya dalam spesies fitoplankton spirulina yang telah dipasarkan. Yang keempat, sebagai penyerap karbon di perairan. Plankton dan fitoplankton peranannya sangat penting dalam kehidupan di perairan, dan sebagai rantai makanan, jenis Zooxanthellae melakukan simbiosis dengan binatang karang dan mampu menyerap karbon dioksida menjadi karbonat. Yang kelima, plankton dapat menurunkan zat beracun dalam perairan. Dengan cara mengikat zat-zat beracun juga terdapat timbal logam dari pabrik maupun besi yang berkarat yang jatuh ke dalam perairan tersebut lalu menyerap di bawah dasar perairan. Adapun contoh bentuk gambar spirulina yang sudah diproduksi, yaitu bisa dilihat pada gambarnya. Kemudian salah satu contoh manfaat plankton dalam bioteknologi ini adalah Cryptomanadales atau alga yang bentuk elips, yang merupakan produk baru hasil penelitian dari dua jenis ganggang unggul, yaitu Chlorella dan Spirulina. Adapun manfaat dari Cryptomanadales sendiri yaitu banyak sekali mengandung vitamin, mineral, traka alimen, dan beragam nutrisi mikro yang tidak dikandung oleh jenis Chlorella lain. Selanjutnya, plankton sebagai bioindikator dalam perairan. Plankton dapat digunakan sebagai bioindikator di perairan karena memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap adanya pencemaran. Adapun salah satu contoh fitoplankton ini yang merupakan salah satu bioindikator, di mana tugasnya adalah memantau tingkat pencemaran suatu perairan berdasarkan nilai indeks saprobitas yang didapati perairan muara sungai hitam tergolong dalam tingkat saprobitas perairan meso atau oligo saprobik yang diindikasikan telah terjadi pencemaran bahan organik.
Oke, itulah tadi penjelasan terkait plankton yang saya paparkan. Jika ada kesalahan dalam penulisan atau perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.